Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang berbahagia, yang semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, kita masuk ke kajian surah Fussilat ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Mana yang lebih baik perkataan? Allah memuji perkataan mana yang lebih baik di muka bumi ini dari perkataan orang yang mengajak kepada Allah, senantiasa hatinya itu mengajak untuk taat sama-sama kepada Allah, bukan pribadinya saja yang menjadi orang yang taat kepada Allah, tapi juga dia peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya keluarganya, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kepala rumah tangga untuk memperhatikan amalan dan juga ibadah keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Secara khusus Allah berikan jawaban dari hal yang umum itu. Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar ketika melaksanakan sholat, dan mengajak keluargamu memastikan agar seluruh keluargamu, anak istrimu, dan orang-orang yang ada di lingkunganmu untuk semuanya mendirikan sholat 5 waktu, agar rumah kita menjadi bukan sekedar rumah biasa Bapak-Bapak sekalian, tapi juga pembinaan keimanan dan ketakwaan seluruh anggota keluarga kita. Karena ketika seluruh anggota keluarga komitmen untuk meningkatkan amal ibadah, memperkokoh keimanan, itu yang kata Allah dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatahum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman yang kemudian diikuti oleh keluarganya, zuriyahnya, anak cucunya ini juga ikut beriman. Apa yang Allah akan berikan? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka lagi di surga. Kalau kakek-kakek kita, kakek nenek kita ini orang ahli ibadah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sayang kepada mereka. Di dunia terbatas. Artinya apa? Akan ada waktunya kita terpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi kita akan dikumpulkan kembali dalam surga dengan syarat semuanya sama-sama beriman kepada Allah dan semuanya menjadi orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita dikumpulkan dengan keluarga kita di dunia, maka kita pun minta juga dikumpulkan nanti di akhirat. Di dunia bersama-sama, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Wa amila shalihan, dan dibuktikan dengan amal soleh. Artinya apa? Bukan sekedar mengajak saja, tapi juga dia mempraktekkan. Bahkan ada peringatan keras dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, sebenarnya ini adalah peringatan, jangan sampai orang beriman melakukan hal seperti ini. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian menyampaikan sesuatu yang kalian tak amalkan? Kabura maqtan indallah
antaqulu ma la taf'alun. Dan termasuk dosa besar di sisi Allah adalah kalian mengajak orang lain tapi kalian tak melaksanakan, mengamalkannya. Ini sebagai peringatan agar kita senantiasa memotivasi diri kita. Kita ingin mendapatkan pahala tambahan dengan mengajak orang lain kebaikan, tapi juga kita harus juga perhatian dengan diri kita sendiri untuk sama-sama menambah lagi amal ibadah kita. Bahkan motivasi yang terkenal dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sudah baik, sudah jaga sholat 5 waktu, sudah puasa di bulan suci Ramadan, zakat sudah kita tunaikan, tambah lagi sholat sunnah duha kita usahakan, meski 2 rakaat tak apa-apa. Sholat malam, kalau tak mampu 8 rakaat 6, tak mampu 6 4, kalau tak mampu juga 2 jadilah. Yang penting ada penambahan amal setiap hari. Kalau biasanya baca Quran seminggu sekali, baca Yasin tiap malam Jumat, ayo baca lagi, tambah lagi. Selembar tak apa-apa, yang penting tiada hari tanpa ada tanpa pembacaan Quran di situ, sehingga kita selalu termotivasi untuk menambah amal sebagai bekal nanti di akhirat. Wa qala innani minal muslimin, dan dia bersaksi aku termasuk orang-orang Islam. Di sini sangat mulia bagi orang-orang yang senantiasa mengajak, baik itu mengajak orang untuk sama-sama taat, atau ini adalah ayat bagi orang-orang yang senantiasa melantunkan atau melaksanakan azan untuk memanggil orang lain. Nah, di sini yang paling indah seruan itu apa? Termasuk kategorinya adalah azan. Maka salah satu fadilah keutamaan orang yang muazzin itu kan kalimatnya disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dari lewat ayat ini. Artinya apa? Perkataan orang yang muazzin ini adalah perkataan yang paling terbaik yang diucapkan oleh umat manusia. Kenapa dia azin, kemudian dia praktekkan dengan sholat berjamaah, dan dia pasti bersaksi dia termasuk orang-orang Islam ataupun umat Islam. Ini menjadi motivasi bagi kita. Ucapan ini Bapak sekalian kadang indah, kadang juga tak indah, tidak ada nilainya. Bahasa yang indah adalah bahasa ketika kita mengingatkan, mengajak saudara kita untuk sama-sama taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak ada nilainya, ya perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada nilainya, atau bahkan perkataan-perkataan yang justru mengandung ribah, mengandung adu domba, mengandung ujaran kebencian tanpa didasari ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Janganlah kalian ini berbicara, berpendapat yang tidak didasari oleh ilmu, karena pendengaran yang kita punya, penglihatan yang kita pakai untuk melihat, bahkan hati kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana informasi kalian dapat dan bagaimana kalian mengolahnya dan mempertanggungjawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau informasi itu berasal dari Al-Quran, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, dijelaskan oleh para ulama sehingga mampu kita terima dengan baik, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, inilah inti ilmu yang bermanfaat bagi kita. Bahkan Nabi pun mengingatkan, manis dada ilman walam yastad hudan walam yastad minallahi ila bu'dan. Ini sangat menjadi peringatan bagi kita semua. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tak semakin dekat dengan Allah, justru semakin berani sama Allah, semakin melampaui batas, melanggar perintah-perintah Allah ataupun mengerjakan apa yang Allah larang,
apa yang dia dapat tidaklah bertambah darinya kepada Allah kecuali jauh. Artinya apa? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ini yang mendapatkan kedekatan dari Allah berarti dia selalu dapat rahmat, kasih sayang. Dengan kasih sayang itu motivasi ibadahnya bertambah. Dan orang yang dapat rahmat hatinya pasti gembira. Hatinya tidak tercermin dari wajah orangnya ahli ibadah itu cemberut, muka masam, itu bukan. Karena orangnya ahli ibadah pasti tahu hadis Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Hadis sahih. Jangan sepelekan kebaikan barang sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun sekedar hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Mungkin kita punya masalah. Setiap kita ada masalah. Tapi saudara kita kan tidak harus menanggung masalah yang kita derita. Mereka tidak tahu, mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Maka salah satu amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana ketika kita bertemu saudara kita dengan wajah yang cerah, wajah yang ceria, sehingga tercermin pada saudara kita ini aman bagi mereka. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Idfa billati hiya ahsan. Keburukan ayo hadapi dengan cara yang lebih baik. Ada cara yang baik, hasan. Ada yang cara yang lebih baik, pakai ahsan. Hasan tuh baik. Tapi Allah memakai kata superlatif, artinya paling. Ahsan. Dengan tambahan alif di depannya, yang tadinya hasan berubah menjadi ahsan. Artinya apa? Penjelasannya, fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang tadinya ada konflik denganmu, mungkin ada perselisihan denganmu, tapi ketika Anda menghadapinya dengan akhlak yang baik, ahsan ini berarti akhlaknya lebih daripada baik. Ada yang berkonflik dengan kita dah. Nah, tapi ketika kita ajak runding, kita tunjukkan akhlak yang baik. Mungkin dia baru datang, kita jamu dulu, ajak makan dulu, selesai makan baru kita bicarakan baik-baik. Bahkan orang barat tuh bilang no free lunch, tak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang yang gratis. Artinya apa? Ketika selesai makan, apapun yang diinginkan pasti insya Allah akan mudah. Kenapa? Istirahat orang tersebut sudah tercukupi, lapar orang tersebut sudah teratasi, maka setelah itu akan mudah ketika kita berurusan. Artinya apa? Meski kita ini dalam keadaan konflik, datang dalam keadaan hati yang tak menentu, tapi ketika kita mampu menjadikan ayat Allah sebagai pedoman dalam mengatasi konflik dengan akhlak yang baik seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Yang tadinya kita mungkin bermusuhan, saling berburuk sangka, berprasangka buruk, ketika akhlak yang baik yang kita tampilkan, ka'annahu waliyyun hamim, permusuhan itu akan berubah menjadi persahabatan, bagaikan teman yang saling mensupport, saling mendukung. Tadinya tuh marah, tapi pas ketika yang marah nih datang disambut dengan akhlak yang baik, dengan perkataan yang baik pula, dengan cara yang baik pula, tidak berubah menjadi keadaan yang lebih baik lah lagi. Yang tadinya bermusuhan berubah menjadi sahabat. Yang tadi mungkin bermusuhan menjadi saudara angkat. Itu akhlak yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam Al-Qur'an, bahwasanya ketika menghadapi konflik, ayo diselesaikan dengan secara baik-baik. Bahkan dalam ayat yang lain Allah lebih tegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Saudara dalam bahasa Arab itu, Bapak sekalian, ada dua versi. Ada ikhwan,
ada ikhwah. Oh, iya. Kalau ikhwan saudara juga, tapi tidak kandung. Saudara seagama, saudara sekampung, saudara satu organisasi, ikhwan. Tapi kalau ikhwah itu saudara sekandung, semak, sebapak. Ternyata kalimat yang dipakai dalam Al-Quran tidak ikhwan, ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun, bukan ikhwan. Kalau kita baca ikhwan salah gitu, merubah ayat suci Al-Quran. Meski sama, artinya sama, tapi makna penggunaannya berbeda. Dan itu maksudnya apa? Allah ingin menanamkan rasa persaudaraan antara umat Islam tuh bagaikan saudara kandung. Fa aslihu baina akhawaikum. Jika terjadi perselisihan, ayo bantu diselesaikan. Jangan sampai terjadi hal-hal konflik yang berkepanjangan sehingga terjadi perpecahan. Wala tanazza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan sampai kalian bertikai yang berkepanjangan. Fatafshalu, pastikan lemah. Kenapa? Perang saudara terus. Wa tazhabari hukum. Kewibawaan kalian, kekuatan kalian akan pergi. Kenapa? Kita bertengkar, kita berselisih dengan sesama saudara sendiri. Indah. Ini berarti apa? Allah mengingatkan kita untuk pentingnya mengajak kepada kebaikan. Allah mengingatkan kita untuk senantiasa beramal soleh. Dan Allah juga mengingatkan kita adalah umat Islam. Kalau terjadi konflik sekalipun, ayo dihadapi dengan cara yang baik pula, dengan akhlak yang baik. Kadang kenapa kita ini sering mengalami konflik yang berkepanjangan? Karena ada yang hilang dari kita. Apa tuh? Akhlak yang baik. Lupa kita dengan ayat nih. Padahal ayat ini sudah menjelaskan idfa billati hiya ahsan. Hadapi konflik tersebut. Kalau memang harus terjadi konflik, hadapi tapi dengan cara yang lebih baik. Ada cara yang baik memang. Tapi Allah tuh perintahkan kalau ada yang lebih baik, ayo yang lebih baik lagi. Ibarat tuh kalau kita juga punya merasa dirugikan, orang juga dirugikan, coba pakai cara yang mungkin sesuatu yang mungkin tak terbayang sama orang tersebut. Kita kok sebaik itu, karena kita tahu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Makna lainnya, sebagaimana kita ingin diperlakukan, kita seperti juga memperlakukan orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, dihormati segala macam, maka sebelum itu yang kita terima, kita dulu berikan kepada orang lain sehingga tersentuh hatinya. Maka betul kata Nabi Muhammad SAW, kalian tidak akan bisa menyentuh perasaan orang lain dengan harta kalian. Artinya kalian tidak akan bisa menyentuh hati orang, memuaskan orang lain dengan harta kalian. Walakin yasahum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Tapi yang bisa bikin mereka senang, yang bisa menyentuh hati mereka adalah wajah yang cerah, penuh keikhlasan dan akhlak yang baik. Sebenarnya sudah Allah dan Rasulnya jelaskan, kalau harus memang menghadapi konflik, jangan panik. Ayo kembali ke tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Karena apa? Allah janjikan kalau kita berakhlak baik, orang yang bermusuhan kepada kita sebelumnya akan Allah rubah ka'annahu waliyun hamim. Adawah, tadinya musuh, tapi ketika kita berakhlak baik, Allah akan jadikan mereka tersebut waliyun hamim, teman yang setia, yang saling mendukung. Tapi Allah garis bawahi lagi, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Dan hal itu tidak Allah berikan, anugerahkan kecuali kepada orang yang tulus sabar.
memang kesabarannya sudah diuji. Kalau masih tinggi egonya, susah untuk melaksanakan ini, Bapak-bapak sekalian. Tapi kalau emang mentalnya sudah diasah, pengalaman bernegosiasinya sudah banyak, kesabarannya sudah teruji, dia pasti akan memilih cara ini. Karena apa? Hal ini tidak Allah ilhamkan kecuali kepada orang yang betul-betul sabar. Yang pernah kita kaji dulu, ya ayyuhalladzina amanus biru, sabar. Wahai beriman, sabarlah di surah Ali Imran ayat 200 tuh. Wasabiru, tambah lagi. Sabar sekarang, tambah lagi kesabaran. Baru warabitu, siap siaga menghadapi perubahan-perubahan tantangan zaman yang datang silih berganti. Wattaqullah, takwalah sama Allah. Artinya apa? Jadikanlah Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad pedoman dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Apa natijah hasilnya? La'allakum tuflihun. Pasti la'alla itu memang diterjemahkan Bapak sekalian agar. Tapi la'alla dalam Al-Quran tidak bermakna agar seperti yang kita pahami, tapi ditaukid untuk memastikan. Kalau kita sudah sabar dalam menghadapi segala tantangan, cobaan dari Allah, tambah lagi kesabaran, siap siaga kita, takwa kepada Allah, pasti kita akan beruntung dunia akhirat. Bukan supaya, semoga gitu ya. Pasti itu berarti kan. Terjemahannya Pasti. memang ini. Tapi kalau di tafsir Jalalain itu tidak bermakna semoga, tapi ditakkid. Pasti kalian menjadi orang beruntung. Wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Ini yang paling berita gembiranya Bapak-bapak sekalian. Dan tidaklah dianugerahkan sifat seperti ini, ide seperti ini, ilham seperti ini, kecuali orang yang diberikan keberuntungan yang besar. Ini apa maksudnya? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya orang yang konflik apa? Damai. Tidak. Tujuan tercapai, tujuan yang win-win solution. Ya, win-win solution. Yang penting semuanya selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Artinya apa Bapak sekalian? Begitu pentingnya kita mengajak orang kepada kebaikan, beramal soleh. Kalaupun nanti dihadapkan oleh konflik karena usaha kita untuk mengajak kebaikan, ayo kita dahulukan akhlak yang baik. Kenapa? Karena orang yang berakhlak baik itu akan merubah, akan menyentuh hati orang yang mungkin tak paham dengan kita atau tak kenal dengan kita, yang tadinya bermusuhan menjadi orang yang sangat cinta kepada kita. Terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad, ingin menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, melihat akhlak beliau, orang itu bilang, aku tadi sebelum masjid, orang yang paling aku benci adalah Muhammad. Tapi ketika sudah aku masuk masjid, bertemu dengan beliau, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang paling aku cintai kecuali Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Apakah sihir? Tidak. Akhlak yang baik. Kenapa? Karena yang diberikan pemahaman masalah ini, ilham masalah ini, orang yang pertama mempunyai sifat sabar. Dia sabar menghadapi segala konflik dengan akhlak, tetap istiqomah dengan akhlak yang baik, dan juga dia akan dianugerahkan hazzin azim, bagian yang ataupun keberuntungan yang sangat besar, keselamatan dunia akhirat. Bapak-bapak yang berbahagia, mungkin itu sebagai renungan kita pada malam hari ini tentang ataupun yang berkenaan penjelasan daripada surah Fussilat ayat 33 sampai 35. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga keimanan kita dan keimanan keluarga kita, dan diberikan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar akhlak kita Allah
berikan akhlak yang mulia sehingga kita semua ini Bapak sekalian termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.